Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada bulan puasa kali ini kita semuanya dikaruniai nikmat sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, dari kegelapan, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan menuju cahaya Islam yang terang. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan ibadah puasa, kita mengingat firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena itu manusia sebagai makhluk yang ahsani taqwim, yang diciptakan dari potensi jasmani dan rohani, harus bersyukur atas karunia nikmat Allah itu, sehingga kita menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk madrasah ruhaniyah, sebagai bentuk kawah candra di muka untuk mendidik diri dan jiwa kita menjadi hamba Allah yang soleh. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan jiwa manusia, ada ulama yang berpendapat bahwa jiwa manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jiwa nabati, yang kedua adalah jiwa hewani, yang ketiga adalah jiwa insani. Bahwa manusia itu ada jiwa nabati karena kenikmatan manusia itu antara lain adalah dari makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Kemudian ada jiwa hewani. Manusia itu juga ada unsur jiwa hewani. Buktinya apa? Manusia cenderung kepada lawan jenis, cenderung kepada cinta kasih, cenderung kepada hawa nafsu terhadap lawan jenis. Karena itu, nafsu itu harus kita didik menjadi nafsul mutmainnah, tidak menjadi nafsu yang ammarah, sebagaimana dalam firman Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada perbuatan yang jahat. Kemudian yang ketiga adalah nafsu insani, bahwa manusia itu harus senantiasa mendidik diri supaya meningkat martabatnya menjadi insan yang baik di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dengan berpuasa kita mengendalikan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dalam rangka untuk mendidik diri, mengendalikan hawa nafsu, mujahadah an-nafs, sehingga martabat manusia bisa naik dari martabat nabati, hewani menjadi martabat insani, menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam teori sains disebutkan bahwa seorang tokoh sains terkenal, Charles Darwin, menyatakan bahwa manusia itu berevolusi dari primata. Sehingga terkenal dalam sains itu bahwa asal-usul manusia itu dari primata. Tetapi hal ini adalah masih menjadi pro kontra di kalangan kaum intelektual. Namun demikian, kalau kita simak tokoh sufi Maulana Jalaluddin Rumi, jauh sebelum Charles Darwin sudah menyatakan bahwa manusia berevolusi dalam arti bertransformasi, bukan dalam pengertian fisik jasmani, tetapi ruhaninya. Artinya apa?
unsur dalam diri manusia itu ada unsur mineral, ada unsur nabati, ada unsur hewani, ada unsur insani. Maka manusia itu bertransformasi. Maka dengan beribadah puasa Ramadan ini, kita diharapkan untuk bertransformasi dari mulai unsur bendawi, material. Manusia senang kepada hal yang material, karena itu kita harus naik derajatnya. Kemudian manusia berevolusi menjadi unsur nabati, karena manusia senang makan, minum, dan konsumsi lainnya. Maka di bulan Ramadan manusia itu harus dapat mengendalikan hawa nafsu supaya tidak konsumerisme, tidak hanya membutuhkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan makan, minum, belanja, dan sebagainya. Kemudian berikutnya manusia naik lagi menjadi hamba Allah yang insani, hamba Allah yang muttaqin, sehingga dengan transformasi tadi mengikuti pendapat Maulana Rumi, ulama besar seorang ahli sufi, maka manusia harus setahap demi setahap naik tingkat derajatnya, tobakon an tobak, satu tingkat terus naik sehingga mencapai derajat yang mulia. Salah satu hamba Allah yang derajatnya mulia di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau Mi'raj menghadap ke hadirat Allah, maka beliau mendapatkan makom yang tertinggi, bahkan melampaui para malaikat, sehingga mendapatkan predikat insan kamil, manusia yang paripurna. Karena itulah salah satu tokoh muslimin dari India, Abdul Quddus Gongoh, menyatakan dalam salah satu bukunya bahwa ketika para sufi, para wali kemudian mencapai makom yang tertinggi, maka beda dengan Rasul. Rasul menghadap ke hadirat Allah Ta'ala ketika Mi'raj, makomnya sudah melampaui para malaikat, tapi beliau turun ke bumi dan menciptakan sejarah, menciptakan peradaban, merubah manusia minadz-dzulumati ilan nur. Dan kita lihat sampai sekarang ini peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang paripurna. Tapi beda dengan para sufi dan ulama ketika Mi'raj atau ketika rohnya itu kemudian mencapai ekstase spiritual yang tinggi, dia belum mencapai martabat sebagaimana yang dicapai oleh Rasulullah SAW, karena tingkatan manusia sebagai hamba Allah tentu berbeda dengan tingkatan Rasulullah SAW. Karena itulah hadirin yang mulia, mari dengan puasa ini kita mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan konsumsi kita, mengendalikan diri kita, mujahadah an-nafs. Diharapkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, dan menciptakan peradaban di muka bumi ini, peradaban yang rahmatan lil alamin, sebagai umat yang moderat sebagaimana pesan Al-Quran, ummatan wasatan. Saya kira dari saya sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.